ada pasti, lelah menanti harap kembali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi ya, betul ya. Kalau jamnya nggak berubah berarti kita betul ini pagi hari. Walaupun Pak Sangga membuat video ini pada malam hari, tapi tetap Pak Sangga mengucapkan selamat pagi buat semuanya. Semoga menjadikan ini sebagai semangat pagi buat kalian semua. Apa kabar kalian yang masih setia berada di rumah saja? Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan ya, amin. Walaupun pembelajaran tidak bisa dilakukan secara luring atau yang sering kita disebut dengan offline, namun bukan alasan untuk kita tidak melaksanakan pembelajaran. Media teknologi itu sangat banyak sekali. Kita bisa memanfaatkan itu untuk mencari ilmu, seperti pembuatan video Pak Sangga ini bisa untuk kalian jadikan bahan untuk belajar, atau dengan aplikasi Google Classroom untuk kalian mencari materi yang nantinya akan di-share oleh Bapak Ibu Guru sebagai bahan untuk pembelajaran. Mungkin menggunakan Google Classroom atau Microsoft Teams, tergantung dari si guru tersebut. Ya nanti bisa dilihat saja sesuai dengan kebijakan guru masing-masing. Seperti itu ya. Sebelumnya mungkin kalian asing dengan Pak Sangga karena semester lalu Pak Sangga mengajar kakak kelas kalian yang sekarang sudah naik ke kelas 3 atau 12 ya, betul ya. Perkenalkan, nama saya Sangga Elok pribadi, atau bisa dipanggil Pak Sangga. Biasanya dipanggil itu, jadi biar kompak saja dan sepakat saja kalian bisa panggil Pak Sangga. Nah, sebenarnya sedihnya kalau kita daring seperti ini, kita cuma bisa komunikasi satu arah, jadi kita tidak bisa melihat kalian langsung, atau kita tidak bisa berkenalan secara bergantian gitu. Untuk saat ini kan baru Pak Sangga yang berkenalan. Mungkin kalian nanti yang mau berkenalan bisa tulis nama kalian di WA beserta alamatnya, itu bisa di situ ditulis. Ini penting sekali karena biar Pak Sangga tahu, jadi siswa-siswa Pak Sangga itu siapa aja sih. Kalau bisa disertakan foto boleh bebas, tapi tetap harus sopan begitu ya. Tapi Pak Sangga yakin yang sedang menonton video ini, walaupun tidak kelihatan ya, pasti cantik-cantik dan ganteng-ganteng, asik. Oke, lanjut. Oke, langsung saja menuju ke pokok pembahasan. Mungkin seni musik di semester lalu kalian tidak dapatkan itu, karena di kelas 10 pembelajaran seni budaya lebih difokuskan pada seni gerak tubuh atau seni tari. Atau mungkin saja ada yang dapat seni rupa, barangkali Pak Sangga salah ya, mungkin bisa komen di bawah. Begitu, barangkali ada yang mungkin dapat seni musik pada saat itu Pak Andi sudah mengajar itu, Pak Sangga tidak tahu ya. Tapi seinfonya, mungkin seinfo yang dapat dari guru-guru lain, dari Pak Andi, dari Bu Wiwit, itu memang kelas 10 itu seni tari, kemudian kelas khususnya IPS ya, kelas 10 khususnya IPS itu seni tari, kemudian kelas 11-nya itu udah mulai seni musik, khususnya IPS juga. Kalau yang MIPA itu seni rupa, begitu. Karena pembagian materi seni di SMA itu biasanya seperti itu, jadi ini titik awal kalian mulai belajar lagi tentang seni musik setelah melompat dari SMP. Jadi kalian masuk ke SMA, kalian belajar seni tari dulu, kemudian masuk ke kelas 2 baru kita mulai lagi belajar tentang musik. Oleh karena itu, mari kita membuka kembali wawasan kita tentang apa itu sih seni. Nah, kita bahas dulu tentang apa itu kesenian dulu, biar kalian paham kembali. Mulai dari yang paling dasar agar kalian kembali memahami tentang makna dari sebuah arti kesenian. Oke, seni dulu ya, kita bahas satu-satu. Seni berasal dari kata, ada yang pernah tahu? Ini kalau di kelas pasti sudah tanya jawab ini gitu. Oke, seni berasal dari kata sani. Kata sani itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti persembahan, pelayanan, dan pemberian yang tulus.
namun makna umumnya atau secara maknanya itu berarti ekspresi dan kreativitas. Arti secara luasnya seni hal-hal yang diciptakan, ini secara luasnya hal-hal yang diciptakan oleh manusia yang di dalamnya memiliki unsur keindahan atau estetika. Jadi yang namanya seni itu indah bagi si pembuatnya. Seni itu bebas, seni itu sangat membebaskan dari si pembuatnya. Jadi si pembuatnya pasti membuat itu karena adanya rasa estetika yang dalam gitu, sesuai dengan perasaan dan jiwanya gitu. Seperti itu ya, kita berada di negara dengan kepulauan. Jadi kita memiliki bermacam-macam etnis sehingga menimbulkan kebinekaan yang banyak. Contoh salah satunya yaitu kita punya bahasa yang sangat banyak, musik yang sangat beragam, rumah adat yang berbeda-beda, upacara adat yang sangat banyak sekali, kemudian cara berpakaian kita juga sangat berbeda-beda. Jadi kebiasaan itu dianggap baik dari lingkungan-lingkungan sekitar itu, dari lingkungan tersebut. Jadi kita tidak bisa mengejudge bahwa kebudayaan ini lebih kurang baik dari kebudayaan kita. Jadi tidak bisa seperti itu karena kebudayaan sudah sangat banyak sekali, jadi kita tidak boleh mengejudge seperti itu. Jadi paham ya apa itu yang disebut dengan seni. Kita bahas kesenian dulu seperti itu. Ada beberapa ahli juga yang mengemukakan pendapat mengenai seni, mulai dari orang Barat dan orang Indonesia sendiri ada. Yang pertama pendapat menurut Aristoteles dengan bunyi, ya, Aristoteles di sini berpendapat bahwa suatu bentuk ungkapan seni itu merupakan penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan, karena seni itu berasal dari alam atau meniru alam. Kemudian Ki Hajar Dewantara atau yang sering kita sebut dengan Bapak Pendidikan, itu ya, Bapak Pendidikan, yaitu dengan bunyi demikian. Oke, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seni itu segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah. Dan sifat indah ini itu biasanya dapat dirasakan oleh orang lain secara emosional, sesuai dengan apa yang dibuat oleh sang pembuat seni. Selanjutnya ada Alexander Baumgarten, juga mengemukakan pendapat seperti ini. Menurut Alexander Baumgarten bahwa seni itu merupakan tujuan yang positif, menjadikan sang penikmat ikut juga larut dalam karya tersebut, larut dalam kebahagiaan. Selanjutnya ada Immanuel Kant. Oke, lanjut lagi. Menurut Immanuel Kant bahwa seni adalah sebuah impian karena rumus-rumus tidak dapat mengikhtiarkan kenyataan. Maksudnya bagaimana? Oke, di sini Pak Sangga mencoba menjelaskan bagi yang belum paham. Menurut Immanuel Kant ini sangat bagus sekali bahwa seni itu merupakan impian tiada batas. Artinya di sini sebuah karya seni itu selalu menakjubkan bagi sang penikmat, bahwa sepertinya tidak mungkin bisa dilakukan, akan tetapi dalam hal seni bisa saja terjadi sebuah karya yang menakjubkan. Contohnya seperti itu, banyak sekali karya-karya seni yang menakjubkan sehingga bisa membuat penikmat seni itu merasa takjub seperti itu. Selanjutnya pendapat dari Leo Tolstoy itu berpendapat seni merupakan rasa yang menimbulkan kembali perasaan yang pernah dialami. Jadi begini, menurut Tolstoy itu bahwa seni itu bisa mengingatkan kita kembali peristiwa-peristiwa yang sudah pernah kita alami atau peristiwa lampau dengan melihat karya-karya seni yang masuk ke perasaan kita. Kemudian ada Sartono Kartodirjo bahwa seni itu merupakan sistem yang komprehensif karena dapat digunakan untuk menjalankan sebuah komunikatif yang sangat efektif melalui satu bagian seni yang dapat menunjukkan keseluruhan maksud. Ya. Oke, Pak Sangga jelaskan
bahwa seni itu bisa digunakan untuk media komunikasi yang dapat memberikan makna dari para penikmat seni. Oke, kemudian kita kembali lagi ya, lanjut. Tadi pengertian sudah, kalian sudahlah pengertian sudah paham tentang kesenian itu apa. Kalau pas nggak terlalu cepat itu bisa kalian komen di bawah ya. Jadi kalian boleh mengkritik di bawah bahwa jangan cepet-cepet, nanti saya kurang paham gitu, misalkan begitu. Saya kurang memahami kalau Pak Sangga terlalu cepat gitu. Nanti bisa komen aja di bawah. Kemudian lanjut lagi tentang seni lagi, yaitu seni berdasarkan bentuknya. Itu apa saja sih? Seni berdasarkan bentuknya itu ada dua. Yang pertama 2 dimensi dan 3 dimensi. Yaitu kalau 2 dimensi hanya bisa kita lihat dengan satu arah. Kalau 3 dimensi kita bisa lihat dengan berbagai macam arah. Bisa dipahami di situ ya. Ya, kalau satu arah ini kita hanya bisa melihat dari satu sisi saja. Jadi kita melihat hanya di depan saja. Itu namanya 2 dimensi. Tapi ketika kita bisa melihat dari arah manapun, itu namanya 3 dimensi. Oke. Namun ada pembagian seni lagi menurut pembagiannya. Nah, ini yang penting ini yang penting sekali. Secara pembagiannya seni dipecah menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu seni yang dapat kita lihat, atau istilah kerennya visual art atau visual art. Ya benar, atau visual art atau seni yang bisa dilihat. Contohnya ada pada seni rupa atau gambar, biasanya begitu. Kemudian ada seni yang dapat kita dengar atau audio art, seni suara. Contohnya ya musik gitu. Seni yang dapat dilihat dengan didengar. Jadi kedua-duanya. Sekarang kita kombinasikan antara audio dan visual, yaitu audio visual art. Contohnya ada pada tarian. Betul. Kenapa tarian disebut dengan audio visual art? Karena ketika kita melihat sebuah pertunjukan tari, pasti kita melihat dulu yang namanya sebuah seni gerak tubuh. Kemudian kita juga kita juga mendengar ada sebuah alunan musik yang dibunyikan. Jadi kita menikmati kedua-duanya. Ada audionya, kemudian ada visualnya. Visualnya bisa orang yang menari, audionya yaitu musik pengiring yang mengiringi tarian tersebut. Oke, next, lanjut saja. Pak Sangga harap kalian paham ya sampai situ ya. Dari ketiga pembagian tersebut maka dikelompokkan juga menjadi 5 cabang seni. 5 cabang seni. Yang pertama yaitu seni rupa. Ini biasanya kalian dapatkan di MIPA ya, kalau seni rupa. Kemudian seni musik, seni tentang suara. Ya, kemudian seni tari, seni gerak tubuh. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian seni sastra, seni yang tercipta melalui bentuk kata-kata yang indah. Kita dapatkan di mapel lain, yaitu di bahasa Indonesia biasanya. Selain bahasa Indonesia juga ada bahasa Jerman, bahasa Inggris, atau bahasa Jawa, bahasa daerah kita sendiri, begitu ya. Kemudian seni teater atau drama. Seni ini menggunakan teknik-teknik tertentu untuk menciptakan seni peran. Biasanya orang yang memerankan sesuatu, mengcasting sesuatu yang dibawakan dengan sebuah penjiwaan yang sangat ekspresif, penjiwaan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diperankan. Itu sebuah seni drama atau seni teater. Ini biasanya kalian sering lihat ketika lihat bioskop, itu sering kali orang memerankan sesuatu di film, biasanya begitu ya. Oke. Berarti kita bisa simpulkan ya bahwa seni musik itu apa sih? Tadi kan kita sudah bahas banyak sekali tentang kesenian itu. Seni itu apa sih? Coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya, sebagai absensi kalian. Ini nanti kalian coba jawab kalau seni musik itu pengertiannya apa begitu. Baik, cukup sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Selamat belajar, tetap patuhi peraturan dari pemerintah yaitu social distancing.
agar kita bisa tetap sehat terus dan kita bisa ketemu nanti setelah kondisi ini segera membaik gitu ya. Agar kita bisa praktek berkesenian secara tatap muka, bukan sekedar secara virtual. Oke, sampai jumpa di video daring selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.